Perkenalkan, nama saya Ita Purnama Sari Kaka. Saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sejarah pemikiran ekonomi? Yang dimaksud dengan sejarah pemikiran ekonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenai produk-produk intelektual atau pandangan, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori terorganisasi mengenai ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai penyebab-penyebab dengan pendekatan kronologis tanpa meninggalkan logika ilmiah. Manualnya produk intelektual yang melahirkan masabah dalam galur utama pemikiran ekonomi. Selain itu, cabang ilmu ekonomi ini pun akan menjelaskan akibat-akibat yang timbul yang disebabkan ahlinya masibah itu. Mungkin sekali lahirnya suatu masabah menjawab keuntungan sekelompok masyarakat. Kedua, jelaskan 3 golongan masyarakat dalam teori ekonomi klasik dan Adam Smith. Yang pertama, menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja produktivitas tenaga kerja yang bertambah. Yang kedua, menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu yang pertama golongan kapital, yang kedua golongan buruh, yang ketiga golongan tuan tanah. Yang ketiga, menurut Thomas Roberts, mengenalkan jumlah produk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan, tetapi kenalkan jumlah produk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sosialisme? Yang dimaksud dengan sosialisme dapat diartikan sebagai paham atau gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat disusun secara kolektif agar menjadi satu masyarakat yang berbahagia. Dengan begitu, sosialisme menitiperkan perjuangan pada masyarakat. Yang keempat, jelaskan mengapa teori ekonomi neoklasik memiliki peran dalam sejarah perkembangan ilmu sosial. Dampak ajaran Keynesian ini sangat terlihat dari keterlibatan pemerintah yang semakin besar dalam hal perekonomian, bahkan sejak tahun 1060-an sehingga saat ini. Pemerintah di seluruh dunia banyak yang terlibat aktif dalam merancang kebijakan-kebijakan seperti yang pertama, kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan internasional. Yang kedua, perubahan dan undang-undang terkait bisnis untuk menerangi praktik bisnis yang tidak adil. Yang kelima, apa isi teori Keynes? Yang pertama, Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya
terhadap output dan inflasi. Yang kedua, teori ini dikembangkan oleh ekonomi Inggris John Maynard Keynes tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi di global keluar dari depresi. Terima kasih.